atau dia dengar aja? Dia dengar aja. Jadi dia nggak ngerti, nggak nulis. Enggak. Jadi penyidik nanya ke bapak, tapi dia nggak ngetik dan nggak nulis begitu, enggak? Enggak. Kemudian itu polisinya jawaban yang itu diketik, tulis tangan, langsung diketik. atau dia hanya dengar aja, dia dengar aja. Ngobrol gitu, ngobrol. Saksi. Ditanya Pak, bukan dikeroyok Pak. Keroyokan. Lengkapnya dikeroyok katanya. Saksi, berapa? 1 tambah 1 atau berapa? 2. Ingat saya, Bapak di kantor polisi saat itu ya. Saya tanya lah ya, Pak. Di depan itu, ini saudara di sini. Coba ingat-ingat ya. Saudara di sini. Presiden polisi kayak Pak. Ingat, iya. Nah, di polisi itu Pak, penyidik berhadapan sama bapak penyidik. Megang komputer begini atau baca begini. Ini kertas gini aja. Catatan ada daftar pertanyaannya. Ada pertanyaannya. Bapak jawab di situ, apa tinggal tanda tangan? Jawab, ditanya, jawab seperti itu. Nah, jawaban itu dikoreksi nggak sama penyidik? Kurang tahu. Enggak, maksudnya gini, saudara ditanya, saya rubah pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, ingat nggak? Oh gitu, sedikit ya, cuma sebentar ya. Ketika bertanya itu, saudara jawab dia ketik atau dia tulis? Di ruangan. Iya, Pak. Duduk di kursi. Iya. Depan Bapak ada Pak Polisi. Iya, Pak. Ada depan Pak Polisi ada komputer. Atau dia dengar aja? Dia dengar aja. Jadi dia nggak ngerti, nggak nulis. Enggak. Jadi penyidik nanya ke bapak, tapi dia nggak ngetik dan nggak nulis begitu, enggak? Enggak. Oke. Kemudian Ujung-ujungin Pak, ada ujungin. Nah, itu Pak Polisinya jawaban yang itu diketik, tulis tangan, langsung diketik. atau dia hanya dengar aja? Dia dengar aja. Atau hanya didengarkan? Ngobrol gitu, ngobrol. Saksi. Sebentar, saya luruskan Pak Pengacara ya. Ini namanya kayak orang sini bingung juga. Ditanya Pak, bukan dikeroyok Pak. Keroyokan. Pertanyaan. Lengkapnya dikeroyok katanya. Saksi, berapa? 1 tambah 1 atau berapa? 2. Ingat saya, Bapak di kantor polisi saat itu ya. Saat itu dilakukan tanya jawab. Iya, Pak. Pak Polisi tanya, Bapak jawab. Iya, Pak. Setelah itu diketik di komputer. Dia udah tahu Pak Polisi gini ya. Setelah diketik, setelah itu tanya jawab dimasukkan ke komputer, Bapak diprintkan. Diprint, itu pertanyaannya itu diprint bersama jawabannya. Bapak baca teliti, Bapak tanda tangani. Udah gitu Pak. Saya bukunya jadi kayak gitu Pak. Ya Pak ya, nggak usah bingung. Ya, nggak santai aja. Ya, silakan dilanjut. Baik, setelah itu saudara tunggu yang lain selesai juga diperiksa, nunggu. Lama nggak jedanya di situ?
Katanya itu dari setengah 4 sampai jam 5. Semua berempat itu? Iya. Setengah 4 sampai jam 5 semua itu. Oke. Terus soal ngobrol nggak setelah itu Bapak sama yang lain, sama Pak Utomo, sama Pak siapa tadi itu, sama kepala sekolah gitu, ngobrol nggak? Katanya nunggu itu. Ya, ngobrol. Ngobrol Pak, soal ditanya apa tadi di dalam ngobrol? Nah, ya. Ngobrol. Pertanyaannya apa? Bapak itu nggak ngobrol apa? Ya, itu katakan satu kelas, satu SMP, dari orang-orang itu Bapak dengar nggak ada yang pernah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Nggak tahu. Baik. Kemudian Bapak tahu SMP 6? nggak tahu Pak. Nggak tahu. Terus Bapak keberatan tadi, saya tegaskan lagi majelis, karena mubahalah itu dipakai untuk membenarkan, gitu. Membenarkan yang salah. Yang salah, yang berarti jasa Pak Jokowi itu pasti itu salah gitu ya? Menurut saya, Pak. Menurut Bapak salah, pendapat Bapak ya? Gitu ya. Oke. Kemudian ketika panggilan sidang ini Pak Anto telepon lagi nggak? Nggak telepon lagi. Nah setelah itu Pak Anto nanti pulang atau nunggu di situ? Itu bareng nggak nunggu Pak Anto itu? Kan Bapak ditemenin Pak Anto tuh. Pak tuh sama yang lainnya tuh, itu Pak Anto ikut nunggu nggak di situ? Ya, itu bisa Nunggu selesai. Setelah itu pulang bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Terus mohon maaf Pak, ada ini nggak ucapan terima kasih gitu dari Pak Anto? Amplop gitu? Nggak ada. Ayo ucapan terima kasih aja, nggak dikasih amplop nggak pulangnya. Dari saya terima kasih. Saya mau melanjutkan pertanyaan Pak Anda tadi. Melanjutkan bukan mengulang. Yang saya mau tanya, Bapak keberatan atas mubahalah tadi membenarkan yang ijazah palsu yang salah menurut Bapak? Itu Pak, iya menurut Bapak, itu Bapak dapatkan setelah Bapak nonton video apa setelah ketemu Bapak Anto? Setelah video. Terus bagaimana Pak Anto ada komunikasi Bapak sebelumnya? Kok bisa tahu feeling Bapak nggak suka atau bagaimana? Katanya Bapak tadi kan kalau nggak salah saya dihubungi sama kakaknya itu. Nah, Ibu Riana, kakaknya Ibu Riana namanya Pak Anto kalau nggak salah. Nama lengkapnya Bapak nggak tahu kan gitu kan? Nah, jadi keluar mana inisiatif itu? Maksudnya kepingin Bapak itu karena Bapak itu Anto atau karena tadi yang nggak suka nonton itu? Nah, dapatnya dari mana inisiatif itu? Jenengan nggak ada perasaan tadi itu setelah nonton video YouTube-nya atau setelah telepon Pak Anto? Setelah nonton video berarti duluan ya? Sebelum ya, jauh sebelum Itu maksudnya kebetulan. Itu Pak, kebetulan kalau Bapak itu memang nggak suka itu, kebetulan ada Pak Anto yang nelpon gitu. Bapak izin lagi yang bertanya. Pak, saya bingung. Bapak itu lihat video, video tersebut itu berasal dari alumni SMP lewat WA, gitu ya. Nah, kemudian setelah Bapak lihat begitu ya, saya tambahin Pak ya, apakah ada teman saudara di dalam WA atau telepon bahwa itu tidak benar? Pak Jokowi pernah sekolah di situ. Nah, ada yang kayak gitu enggak? Sehingga saudara dihubungi oleh Pak Anto begitu ya, dengan alasan supaya menjelaskan
bahwa Pak Jokowi pernah sekolah di SMP 1 Surakarta, begitu. Nah, gitu Pak. Bisa ada tambahan lagi Pak? Pertanyaan saya terima. Saya bertanya lagi, ketika Bapak bertanya itu Pak Anto kira-kira tahu nomor Bapak dari mana? Kan Bapak nggak kenal. Hah? Siapanya? Nah, tadi katanya nggak kenal. Iya. Nanti katanya nggak kenal. Berarti Bapak kenal loh nama lengkapnya. Karena Bapak nggak tahu, saya cuma tahu Anto. Hah? Satu SMA tapi beda kelas. Tapi yang panggilannya Pak Tadi tinggal Pak itu tahu. Waktu itu OSIS itu masih beda. Oke, nggak apa-apa. Itu hak Bapak untuk menjawab seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak, SMP 6, SMP 1. Sekarang pertanyaan saya, ketika Bapak masuk, itu SMP-nya SMP berapa? SMP 1. Sekarang SMP berapa? Sekarang ini apa ada perubahan jadi SMP 17, satu juga tetap. Nah, itu ketika itu ada angka 6, itu 1 sama 6 itu beda loh. Kalau paraf juga bentuknya beda. Kalau memang itu kita gambarkan, kita deskripsikan itu ada sebuah kecoretan, ya kan? Itu bukan begitu paraf. Karena kenapa itu kira-kira 6 sama 1, Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Tapi SMA itu tidak berubah. SMA itu sampel tertulis hasilnya nggak akan tahu dia. jadi tetap SMP 1 sampai saat ini. Stempel diganti juga Bapak nggak tahu. Seandainya nanti ada tidak informasi bahwa stempelnya nggak SMP 1, Bapak tanggung jawab kan? Tanggung jawab. Seandainya nanti kita baca, ternyata stempel itu tetap stempel SMA 6, Bapak tanggung jawab kan? Dia ada anak ini. Nggak berubah. Tahunya Bapak soal stempel dari itu ya, nanti udah jawab tahu dia. Jadi tahunya stempel itu dari sekolah, dia nggak tahu ada angka 6 itu dia. Jadi Bapak nggak tahu. Tahunya sekarang SMP 1 dong. Tetap. SMP itu sampai sekarang namanya SMP 1. Tidak berubah. Saya tidak mengulang. Tidak boleh dalam Quran. Saya dosen Quran. Jadi nggak usah diajarin. Mohon maaf, saya nggak jadi overlap ya. Jadi begini Pak, saya mau tanya, Bapak tinggal tadi di daerah yang disebutkan. Bapak jawab soalnya, boleh dong saya nyambung. Jadi Bapak keberatan. Nah, tanah Bapak sendiri bentuknya HGU apa sertifikat? Sertifikat apa? Enggak, maksudnya kan ada sertifikat milik, sertifikat bangunan, kan? Betul? Oke, terima kasih. Nanti orang sini tolong dicek. Terima kasih Pak. Karena saya khawatir ini suatu daerah yang itu itu kepada pemerintah daerah. Mungkin untuk bisa dibatasi penasihat hukum yang bertanggung jawab. Iya, kalau semuanya sampai selesai nih, coba kita tidak membatasi ya, kita tidak membatasi pertanyaan. Kalau bisa dikoordinir lah. Kalau semuanya bertanya satu-satu nih, Ini yang sudah sepanjang materinya berbeda, saya kira itu adalah hak. ya, sepanjang tidak mengulang ya, pertanyaan yang sama. Ada hal-hal yang terkait usul yang perlu kami berbeda. Silakan, tapi kalau berulang-ulang Pesanan orang. Pak, daripada ijazahnya di situ, saya pinjam dulu Pak. Boleh dipoto Pak? Daripada kalau di situ, bawa ke sini aja Pak. Nggak dicekkan di sini. Udah, tenang aja Pak. Lanjut Pak pengacara. Ya, terima kasih. Kemudian saudara saksi, saya sayang sama Anda, terutama sama umat Islam. Tapi saya sedih Anda keberatan kepada Al-Quran kaitan dengan Al-Quran. Mungkin Anda belum pernah dengar ayat Quran tentang pahala. Apa sudah pernah dengar? Oleh karena itu, Gus Dur ini ulama
dengan hormat Gus Dur, karena Anda yang melakukan. Ali Imran ayat 61. Saksi palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum nabtahil fanajat ta'ala natullahil ala kadhibin. Jadi intinya siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakan hai Muhammad, siapa membantahmu? Ayo bawa anakmu, tak bawa anakku, bawa istrimu, tak bawa istriku, dan bawa dirimu, bawa diriku. Kemudian kita saling melaknat, minta laknat kepada Allah. Siapa yang bohong maka dia dilaknat dengan bermubahalah. Ini ada kata-kata mubahalahnya di sini. Maka mari kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Shadaqallahu alazim. Pertanyaannya itu jelas ada di Quran. Apakah saudara saksi tetap keberatan? Ya, untuk pembenaran ijazah palsu. Ini bukan pembenaran, tapi ayat Quran sudah dibacakan. Apakah Anda keberatan tentang isi Al-Quran yang dimaksud tadi? Kalau isi Al-Quran Tidak keberatan. Kalau ayatnya tadi ya nggak keberatan. Kalau isinya tidak keberatan, ijazah palsunya. logika selanjutnya harusnya juga tidak keberatan, karena digunakannya ayat Quran ini dalam konteks bermubahalah adalah untuk meyakinkan, kalau apa meyakinkan juga, kemudian memastikan, kemudian menetapkan bahwa apa informasi yang dari Bambang Tri tentang hasil penelitiannya kurang lebih 3 tahun ijazah Jokowi itu palsu. Gus Nur ini tidak percaya. Karena dia tidak percaya, dia percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyunya ada Al-Quran. Jadi kenapa Anda keberatan? Ini kan wahyu Al-Quran. Iya. Anda tidak lihat belum pernah, aku tahu asli dari mana? Anda kan belum lihat. Anda belum lihat. Kemudian juga ada beda-beda, SMP 1, stempelnya SMP 6. Itu bagaimana bisa kejadian begitu, kan luar biasa. Oleh karena itu, saudara saksi, pertanyaan saya, apakah Anda masih berkeras hati keberatan dengan isi Al-Quran yang dikaitkan dengan pernyataan mubahalah? Kalau isi Al-Quran enggak, Pak. Ya, terus keberatannya mana dari ijazah palsunya tadi? Ijazah palsunya itu dinyatakan oleh Bambang Tri hasil penelitian. Maka pembenaran dalam konteks penelitian diyakinkan oleh Gus Nur pakai Al-Quran. Karena nggak boleh main-main, kalau main-main dikenal laknat. Ya, ini lagi dibuktikan sekarang ini. Justru itu makanya saksi jawab apa adanya. Ya. Saksi tetap keberatan di ayat Al-Qurannya tidak keberatan. Ya, tadi saudara baru membacakan tadi ya, katanya benar. Tapi saudara keberatan soal ijazah palsunya. Itu makanya disebutkan ya. Menurut ilmu logika terpotong jadinya. Satu sisi tidak keberatan, ketika Al-Quran digunakan keberatan. Kemudian yang kedua, dalam konteks tadi Anda disuruh dengan Pak Anto, mohon dipertegas Pak Anto ini kakak kandung dari istrinya Jokowi. Iya. Kakak kandung. Iya. Terus teman SMA. Tapi sebelumnya Anda bilang kok nggak kenal. Waduh. Masya Allah. Sebentar aja dulu. Ingat loh, Anda disumpah azab Allah besar. Oleh karena itu, tolong ini sidang ya, tolong dihormati persidangan ini. Ya, kalau saudara tidak tertib di persidangan, saya bisa mengeluarkan saudara dari sini. ya, Silakan dilanjutkan. nah selanjutnya karena teman dengan Jokowi, apa nggak pernah bersapa
atau waktu selesai ujian atau selesai dulu, boleh tuh ijazah lo gitu misalnya. Kan biasanya begitu teman kita. Nggak pernah ya? Ya saya kira sementara itu dulu mungkin. Terima kasih yang banyak. Sangat baik, sangat Saudara saksi, sebelum saudara saksi bertemu dengan Pak Utomo, Pak Anto, saudara pernah berkonsultasi dengan ulama-ulama terkait pandangan saudara yang keberatan tadi? Saudara pernah belajar agama? Secara umum, saudara tahu nggak hal-hal seperti itu harus diketahui hukumnya dulu sebelum saudara mengambil langkah? Ya, tahu atau tidak? Misalnya mau sholat, kan kita nggak boleh sholat kalau belum tahu ilmunya, syarat. Nah, dalam urusan Anda keberatan tadi, saudara tahu nggak ada ilmunya dulu sebelum menyampaikan keberatan? Nggak tahu ya? Jadi saudara beramal saja ya, ilmunya nantilah gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara, pada saat di BAP, apakah saudara sudah diperlihatkan, misalkan keterangan lain yang menyebutkan ini udah ada nih pendapat fatwa dari ulama yang menyatakan belum ya? Saya lanjutkan. Saudara saksi, apakah dalam obrolan-obrolan juga tadi Pak Anto tadi ya, yang kakaknya Bu Irina tadi juga sempat menceritakan ini sudah ada fatwanya nih? Belum ada. Baik, saya mau tanya kapasitas. Saat mendampingi itu Pak Utomo itu pekerjaannya apa sih? Lawyer bukan dia? Pak Anto ya, lawyer bukan dia? Hah? Enggak ya? Pernah tanda tangan kuasa sehingga bisa bandingi saudara, dampingi saudara waktu itu? Tidak pernah. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang keberatan itu kan saudara. Adakah orang-orang lain yang juga keberatan sepengetahuan saudara? Enggak tahu, cuman saudara saja ya. Nah, saudara tadi baru menjadi saksi setelah ada panggilan. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah teman SMP Anda yang lainnya juga kemudian mengajukan keberatan dan kemudian dipanggil juga sama Pak Anto tadi? Dalam perkara ini, untuk khusus SMP yang diperiksa saudara atau ada teman yang lain? Ada teman lain, siapa namanya? Sudah dijawab tadi, sudah dijawab. Ya, baik, saya lanjutkan. Saudara, dalam kasus ini, saudara pernah mendengar nggak secara umum? Kalau kasus heboh itu kan biasanya ada kasus umum. Saudara kan sering searching tadi apa namanya YouTube tadi ya, cari YouTube ya. Ada nggak fatwa dari ulama MUI atau yang lainnya terkait masalah ini? Tidak tahu ya. Baik, saya masuk ke ITE-nya. Saudara, saat melihat video, saudara tadi ditunjukkan videonya dari video yang sudah di-copy atau dari URL link langsung yang dikirim ke WA saudara tadi? Bukan, yang di penyidikan, yang di majelis. Karena ini berkaitan dengan unsur menyebarluaskan. Tidak tahu, diperlihatkan tidak URL itu. Dari satu, berarti itu cuma video saja tapi tidak bisa dipastikan apakah itu dari video yang sudah di-download atau video yang langsung dari channel. Gak tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara ketika melihat video di channel itu saudara klik bisa ditonton nggak? Saudara kan di medsos ada yang ngirim, diklik, itu dalam bentuk video atau URL atau alamat dari YouTube? Cuman video, berarti bukan dari alamat YouTube ya? Bukan dari alamat YouTube Gus GR13? Saudara pernah lihat gak apa YouTube GR13 official? Hah? Nah, saudara pernah mengakses gak? Berarti saudara tidak mengakses langsung gitu ya? Tidak ya? Baik, saya lanjutkan. Kiriman aja. Ya, di penyidikan juga tidak ditunjukkan ya. Setelah itu saudara coba-coba browsing lagi nggak untuk melihat video itu masih ada atau tidak gitu? Enggak ya? Nggak tahu juga apakah video itu masih bisa diakses atau tidak? Nggak tahu juga apakah itu masih bisa ditonton atau tidak? Baik. Saudara, saat itu saudara dikasih tahu nggak oleh penyidik ada barang-barang bukti yang disita terkait itu? Nggak tahu. Dikasih tahu tidak? Nah, dari saudara sendiri ada nggak yang disita dari saudara kepada penyidik? Nah, tadi yang masalah kopi-kopi ijazah itu disita dari saudara atau dari mana? Kan saudara ada ijazah asli saudara, itu ada kopinya, itu dijadikan barang bukti, itu disita dari saudara atau diambil dari mana itu? Pernah dipinjam polisi untuk dijadikan bukti enggak nih?
ijazah jenengan? Ya cuma di sebentar. Ada berita acara penyerahannya, kopinya enggak? Dipinjam saja. Dipinjam saja ya. Tapi tidak ada serah terima bahwa itu dari saudara kemudian dipinjam penyidik sebagai barang bukti, tidak ada ya. Saya lanjutkan. Saudara saksi, saya ke pasal yang terakhir. Berita bohong. Nah, saudara, di dalam video tadi ada enggak secara tegas disebutkan SMP saudara yang SMP 1 tadi oleh video itu? Tidak ada. Dari mana dasar keberatan saudara kalau saudara keberatan padahal tidak disebutkan SMP saudara? Iya, dari mana dasar saudara keberatan? Saudara kan sekolahnya di SMP 1 tadi. Iya, kan tidak disebutkan. Saudara kan bisa saja yang dimaksudkan SMP yang lain-lain. Nggak disebutkan. Nah, dasar keberatannya apa? Ya, tadi saksi sudah menjelaskan sendiri. Saksi keterangan. Enggak, saya mau tanya langsung saksi saja. Kalau dia tahu. Kalau tidak tahu nggak apa-apa. Karena pertanyaan saya dengan pertanyaan model yang lain, bukan ulang. Nah, tadi dengan yang keberatan tadi kan karena disebutkan misalnya SD, SMP, kan tidak disebutkan SMP-nya saya kira. Tapi saudara merasa keberatan juga bahwa di box itu tidak disebut langsung. Nah, alasan keberatan saudara nopo. Kalau saudara merasa sebagai satu alumni atau sebagai apa, monggo. Biasa merasa keberatan satu alumni. Saudara satu kelas. Satu alumni. Meskipun dalam video itu tidak disebutkan SMP-nya satu berapa nggak disebutkan. Nah, secara resmi dari SMP saudara ada nggak keberatan seperti yang saudara lakukan? Dari sekolah nggak tahu ya. Cukup itu dulu. Sebentar. Berarti dari penasihat hukum selesai ya. Belum, saya apa sih? Oke, sebentar. Itu hak terdakwa. Nah, sekarang kami berikan giliran kepada terdakwa. Terdakwa haknya boleh memberikan pendapat atas keterangan saksi, boleh bertanya. Baik, satu pendapat dan satu pertanyaan. Pak Budi Kuncoro, Pak Edi Kuncoro, jenengan keberatan karena mubahalah yang saya pakai menurut jenengan adalah untuk apa tadi, ijazah Jokowi palsu. Sekarang saya jelaskan kepada jenengan, mubahalah yang saya lakukan itu tidak ada hubungannya sama ijazah palsunya Jokowi. Tidak ada hubungannya. Mohon dicatat juga Pak Hakim ya. Yang punya domain atau produk ijazah palsu Jokowi itu Bapak Bambang Tri. Saya nggak percaya. Ada orang yang nggak percaya lapor polisi. Saya nggak percaya, tak sumpah mubahalah. Gitu Pak. Jadi bukan untuk ini mubahalah mau dipakai ijazah palsu, nggak ada hubungannya. Mohon dicatat itu ya. Baik, sekarang pertanyaan saya setelah saya jelaskan, apa masih keberatan dengan mubahalah yang saya lakukan di video itu? Kalau untuk mubahalah aja enggak, dari itu Pak, jasanya. Kan sudah saya jelaskan, nggak ada hubungannya sama jasa itu mubahalah. Mubahalahnya nggak keberatan, ijazah palsunya keberatan. Cukup Pak Hakim, mohon dijadikan catatan. Nah, dari keterangannya kemudian ditolak, menerima atau Oke, saya menolak saja lah semuanya. menolak saja semuanya. Pak Menteri. Silakan kepada pengacara jelas. Enggak, dari keterangan ini diterima atau ditolak? Keterangan ini ada dibantah nggak? Saya bantah semua, Pak. Semuanya dibantah. Cuma mau tanya, saya pakai Boleh pertanyaan boleh. Pertanyaan Bin? Boleh saya mulai ya Pak? Saya buat mau. Ya, kan pengacara sudah analogi, ya, Nah, sudah. ini saya mau buat analogi supaya semuanya. Tadi sudah giliran terdakwa, Iya. terdakwa. Iya, saya Giliran terdakwa. Ya. Mewakili. Jadi saya mau analogi. Bapak pernah dengar nggak ketika UGM salah memberikan rektornya katanya 3 periode, tahunnya beda. Bapak pernah dengar nggak? Sehingga ini ada hubungannya ke kisruhan ini. Salahnya administrasi UGM. Ini viral juga. Pernah dengar? Oke. Kedua saya tanya, apakah sekretariat atau yang bertugas dokumentasi di situ ada dilaporkan? Karena membuat gaduh itu harusnya cuma 3 kali beda tahun,
Di situ seolah-olah jadi 9 tahun dia terus sampai meninggalnya. Ada nggak laporan publik terhadap itu? Sehingga Bapak Jokowi, presiden kita dituduh. S1-nya pun palsu. Nah ini sebuah ilustrasi. Kita nggak boleh menghukum orang sembarangan. Ya, nggak boleh hukum ini nggak boleh hukum. Sementara ini juga datanya hampir sama. Saya perlihatkan baca saya. Mari kita sama-sama lihat. Sebentar. Itu nanti ada pembelaan. Ya. Ini tadi kan giliran terdakwa sebenarnya. Sekarang gini aja lah. Saudara terdakwa Bang Tri terhadap keterangannya itu dibantah semuanya atau ada ya? Bang Tri ngomong sendiri. Biar terdakwa yang ngomong. Ya. Ini haknya terdakwa, Ini haknya terdakwa. Haknya terdakwa. Terhadap keterangan saksi ini ada yang saudara bantah semuanya. Ya, punya pertanyaan, monggo. Pertanyaan monggo. Oke. Silakan saudara tanyakan. Pak, Iya, Pak. Pernahkah Bapak membaca berita, berpuluh-puluh berita Bapak Jokowi lulus tahun 77? Nah, Lulus tahun 77 itu saya tahunya berita dari Ibu Lagi. Bukan. Pertanyaan saya, pernahkah Bapak membaca berita yang jumlahnya banyak dan semua ada di sini? Bapak Pak Jokowi lulus tahun 77. Belum. Nah, ini saya tunjukkan, boleh Pak Agil. Ya, dia sudah jawab belum pernah baca berita. Ya. Nanti keterangan saudara tersendiri. Ini dokumen semua saya baca. Ini nanti giliran saudara dijelaskan. Yang jelas saksi tadi pertanyaannya tidak pernah ya, tidak pernah melihat. Ya. Jokowi batal datang ke acara ini teman SMP. Nanti coba yang kalau menyangkut data-data dan yang menurut versi saudara itu nanti dijelaskan. Ya, pokoknya singkatnya begini. Singkatnya keterangan dari ini pendapat saudara terhadap keterangan saksi. Saya tolak, jelas ditolak. Termasuk tadi masuk SMP 74 lulus ditolak. Ijazahnya tetap ijazahnya bertahun 76. Saya punya data yang menyebutkan Pak Jokowi. Berarti ditolak semua. Angkatan 77. Jadi saksi Bang Jokowi lulusan berapa? Gimana? SMP ini turun berapa? 77 yang mulia. Itu menurut Ketua saya kalau untuk mewakili sudah oleh ini tidak boleh. Saudara kan sudah, ini kan biar langsung nggak bisa langsung aja. Itu saya keberatan. Di KUHP itu boleh diwakili kepada kuasa hukum untuk bertanya, apalagi ya sudah, tapi sudah diwakili kan. Tapi kan saya belum selesai. Saya mau memperlihatkan. Ada kesempatan bertanya penasihat hukum kan mudah mewakili terdakwa. Jadi tadi giliran terdakwa kita berikan kesempatan untuk bertanya gitu loh. Bapak pernah membaca buku resmi Banting Press. Ketua Banting Press Sri Adiningsih menyatakan Jokowi teman SMP 1 angkatan dan lulus tahun 77, Pak. Maksudnya pernah mendengar, pernah baca begitu, pernah baca begitu. Mendengar. Pernah mewakili pres ya? Sri Adiningsih. Ya. Ini ada. Kenal nggak sama Sri Adiningsih? Saudara kenal namanya? Iya. Kenal. Terus pertanyaannya masih berlanjut. Pernahkah Bapak membaca pidato pengukuhan Guru Besar Sri Adiningsih Jugineng? Belum. Di situ disebutkan Bu Sri Adiningsih lulus tahun 77 di sini ada. Dia menyatakan belum. Jadi kalau keterangan itu saudara simpan dulu untuk keterangan saudara. Terus ini ada satu yang mau saya tanyakan lagi. Ini foto Pak. Mau saya perlihatkan pada. Enggak. Bapak mengenal wajah ini. Di depan. Memorinya Agus, ya kan sama Ada. Enggak, dia kan kita selalu kenal dan betul biologi kenal berarti saudara ini. Terus mau pertanyaannya apa? Dulu
biologi di SMP ya? Guru biologi di SMP Pak ya. Guru biologi SMP ya? Sempat mengajar Bapak? Iya, di kelas 3. Oke. Pertanyaannya, tahun 2014 dia mengatakan bahwa saya mengajar Jokowi di SMP. Ya. Dari itu pensiun sampai sekarang pensiun Pak? Ya. Tahu Bapak? Tahu berapa pensiun? Saya nggak tahu pensiun. Jelas sudah pensiun. Ya. Ini Bapak beritahu bahwa beliau usianya lebih muda dari Jokowi. Kayaknya enggak. Ini ada data nanti saya tunjukkan ya. Itu versi saudara nanti. Ya. Sekarang ini pertanyaan ya saudara gali pertanyaan dari saksi karena saudara tadi membantah semua saksi. Iya betul. Iya. Nanti kalau penjelasan yang